Assalamualaikum Pak Syarif. Waalaikumsalam. Silakan Pak, silakan. Oke. Ya, oke. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Ya, alhamdulillah baik Pak. Pak Syarif, bagaimana? Alhamdulillah saya baik juga. Kalau tidak salah Bapak mau coaching kan hari ini? Iya, betul. Ya. Hari ini sih saya rencana mau coaching Pak. Coach saya sudah rencana ketemu dengan coach hari ini untuk Ya. coaching. Begini Pak, sebelum melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan nih Pak. Oke, Boleh ya baik Pak? Pak. Kalau Boleh, enggak, boleh, oke. boleh. Ya. Nanti pada saat nanti pada saat Bapak melakukan coaching, akan saya amati tentunya bagaimana proses coachingnya berlangsung. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian rubrik penilaiannya juga ini bisa dilihat-lihat. Oh ya. Kemudian apakah nanti Bapak sudah menanyakan pertanyaan berbobot tentunya. Kemudian ini selanjutnya adalah bagaimana Bapak melihat kata kunci dari apa yang disampaikan oleh si coaching nanti. Kemudian apakah sesuai jawabannya juga si coach nanti apakah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak tanyakan atau yang Bapak ajukan. Kemudian penting nih Bapak untuk ingat jangan sampai dilupa bahwa ini pada saat proses coaching nanti itu harus sesuai beberapa prinsip coaching itu tersendiri. Ini ada yang pertama sudah saya lingkari di sini terkait dengan kemitraannya Bapak, kemudian proses kreatif, memaksimalkan potensi dari si coach ini, Oke, kemudian seperti itu ya Pak ya. Jadi sebelum coaching dimulai ini ada lagi nih yang ingin saya tanyakan, boleh Pak ya? Oh ya, boleh, boleh Oke. sekali Pak. Silakan. Untuk proses coaching coaching yang akan Bapak jalankan hari ini kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak tingkatkan? Oke, oke. Untuk proses coaching nanti, saya sih rencana ada beberapa kompetensi. Itu yang pertama, saya akan berusaha untuk bisa hadir secara penuh ya, bersama dengan untuk menghadapi si coaching nanti. Nah, kemudian selanjutnya saya akan berusaha menjadi pendengar aktif ya, pendengar aktif sehingga si coach ini merasa dihargai untuk pada saat di coaching. Kemudian saya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya sehingga si coach ini bisa menjawab dengan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Seperti itu. Mari Pak, saya konfirmasi kembali. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin Bapak tingkatkan dalam coaching nanti. Yang pertama, saya sudah catat terkait dengan kehadiran penuhnya Bapak selama proses coaching, kemudian bagaimana Bapak mendengarkan aktif si coaching ini, kemudian menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiga kompetensi yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira nih yang mana menjadi fokusnya Bapak nanti? Untuk fokus, saya sih berencana ingin mendengarkan aktif ya. Kemudian selain Jadi di itu sini ya, saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Seperti itu Pak rencananya. baik, luar biasa Pak. Kira-kira mungkin bisa dijelaskan kira-kira bagaimana indikator ketercapaiannya seperti apa nanti Pak? Nah, untuk indikator ketercapaiannya, nah setelah saya menjalankan proses coaching ini, saya sih berharap coach ini bisa menemukan solusi, ya, menemukan solusi dari hasil percakapan saya. Jadi harapan saya si coach ini yang menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Seperti itu Pak, indikator yang saya Luar biasa Pak ya. Jadi berarti Bapak ingin berharap setelah proses coaching nanti selesai, ini sang coach bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Iya betul sekali Pak. Seperti itu ya Pak ya. Iya iya betul. Baik baik Pak, saya kira cukup untuk kali ini bincang-bincang kita sebelum Bapak melaksanakan coaching. Harapan saya sih selaku supervisor proses coachingnya Bapak berlangsung dengan baik, lancar, sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Kalau begitu, terima kasih sekali lagi. Selamat melaksanakan proses coachingnya nanti, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak. Siap, Ya. Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Wah, bagaimana nih kabar hari ini Bu Nurdia? Alhamdulillah baik. Bapak bagaimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah baik. Nah, mumpung hari ini kita adalah waktu nih Bu ya. Iya. Mungkin bisa kita berbincang-bincang dulu Iya. sebentar ya. Nah, saya mau tanya nih, perasaan Ibu hari ini seperti apa Bu? Alhamdulillah sekarang saat ini nih saya lagi ada masalah sedikit Pak. Oke. Kan kita ini kan baru masuk
sekolah ini Pak ya. Iya. Jadi pada saat saya masuk ke kelas itu anak-anak kurang semangat. Oke, berarti lagi Kayaknya bermasalah mereka ya. itu baru masih terpengaruh dengan suasana liburannya. Oke, berarti ada masalah Bu ya. Iya, Oke, nah masalahnya tadi ini anak-anak masih kurang bersemangat. iya. Oke, nah jadi harapan Ibu dari perbincangan kita pada hari ini seperti apa Bu? Saya berharap Pak ya, setelah saya berbincang dengan Bapak, saya bisa tercerahkan, saya bisa dapat solusi atas Oke. permasalahan anak-anak saya ini. Oke. Nah, begini Bu, berdasarkan masalah yang terjadi tadi ini, kira-kira apa sih faktor penyebabnya? Iya, seperti yang saya bilang tadi kan Pak ya, kita kan baru tahun ajaran baru, jadi anak-anak itu baru masuk, masih terbawa dengan suasana liburannya. Mungkin kan pada waktu mereka libur itu kan mereka bisa tidur lebih lama di pagi hari, kemudian masih bermalas-malasan Oke. di tempat tidurnya, kemudian pada saat liburan mereka bisa bermain dengan teman-temannya, atau kemudian bermain gadget, bermain game sepuasnya. Kemudian mereka harus tiba-tiba dikagetkan dengan liburan yang sudah berakhir, mereka bangun lebih cepat dan harus ke sekolah dan harus belajar, sehingga itu mungkin faktor-faktor yang menyebabkan mereka kurang bersemangat. Mungkin juga Pak ya, karena tadi itu baru, jadi pembelajaran yang saya bawakan itu metodenya maupun modelnya dan strateginya itu kurang menarik bagi anak-anak. Oke. Baik. Berarti Ibu ini sudah mengetahui faktor-faktor penyebabnya ya. Nah, kira-kira nih untuk mengatasi permasalahan tersebut, apa yang Ibu rencana akan lakukan? Saya itu kan tadi sudah melakukan ice breaking Pak ya. Nah, kemudian saya juga sudah memberikan game berupa tebak gambar, dan juga saya sudah memberikan semangat kepada mereka. Dan saya alhamdulillah tadi itu sebenarnya pada saat saya memberikan ice breaking agak tercerahkan sedikit. Jadi walaupun kemudian semangat mereka itu belum maksimal dengan apa yang saya lakukan tadi. Oke, berarti masih kurang maksimal Bu ya. Oke. Nah, kira-kira supaya hal itu bisa lebih maksimal, apa yang kira-kira Ibu bisa lakukan sehingga bisa maksimal? Oke. Mungkin saya akan merancang pembelajaran yang lebih menarik. Saya akan mencari metode, model, strategi pembelajaran yang kemudian bisa membuat murid-murid saya aktif, kemudian lebih bersemangat lagi, dan juga kemudian saya mungkin akan mengintegrasikan itu dengan teknologi yang ada ya. Jadi seperti itu mungkin. Oke, baik. Bagus sekali Bu ya rencananya. Nah, saya pikir itu sangat menarik dan perlu Ibu terapkan betul di kelas. Nah, jadi termasuk tadi menggunakan teknologi. Nah, cara-cara itu saya pikir bisa membuat semangatnya anak lagi lebih meningkat dan lebih antusias mengerjakan tugas. Nah, kalau cerita semangat nih Bu ya, kira-kira dari skala 1 sampai 10, semangat dan antusiasnya anak itu saat ini berada pada skala berapa? Ya, kalau saya lihat-lihat Pak masih berada di skala 60 lah. Skala 60 ya. Oke. Nah, rencananya Ibu targetnya mau sampai berapa? Kalau saya sih maunya sebagai seorang guru itu pasti maunya berada di angka 80 ataupun dapat angka yang maksimal yaitu 100 Pak. Biar mereka lebih semangat. Karena dengan semangat itu saya pun jadi semangat juga Pak. Oke, baik. Nah, begini Bu, Ibu kan tadi sudah berencana untuk bagaimana supaya target ini bisa mencapai 100 ya seperti itu. Nah, dan rencananya tadi mau dilakukan dengan berbagai hal-hal yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Kira-kira rencananya ini kapan mau dilaksanakan kira-kira itu? Saya kan minggu ini saya baru merancangnya kan, merancang pembelajaran saya. Minggu ini saya akan merancangnya dulu, kemudian mempersiapkan alat dan bahan pembelajaran yang menurut saya cocok dan menarik buat anak. Kemudian minggu depan mungkin baru saya akan laksanakan.
Oke, bagus sekali ya. Jadi dilaksanakan untuk minggu ini dan direncanakan minggu ini dan dilaksanakan minggu depan. Nah, oke, kalau begitu, saya pikir sudah sangat bagus. Supaya lebih maksimal pelaksanaannya ini, kira-kira yang Ibu libatkan dalam perencanaan maupun pelaksanaan itu siapa-siapa saja kira-kira? Oke, yang akan saya libatkan itu Pak, ya tentu teman jurusan saya ya, kita akan berdiskusi berbagi pengalaman dan ilmu bagaimana caranya menghadapi anak-anak ketika materi ini, dan ini kan kalau sejurusan pasti mengerti lah ya. Nah, dan kemudian juga teman-teman dari dari pak lain ya, dari pelajaran lain, dengan mereka juga saya akan berdiskusi, mungkin mereka punya trik-trik yang lebih bagus daripada yang saya miliki. Kemudian dengan kepala sekolah juga saya akan libatkan saya akan meminta supaya kepala sekolah itu bisa memfasilitasi saya dalam pembelajaran. Oke, oke, oke. Baik, baik. Jadi Ibu akan melibatkan berbagai pihak ya, Iya. antaranya guru ya, kemudian guru sejurusan, kemudian guru mata pelajaran lain dan termasuk kepala sekolah ya. Oke, bagus. Nah, selanjutnya nih Bu, untuk di dalam proses pembelajaran Ibu ini, apakah ada rencana untuk menggunakan teknologi dalam pelaksanaannya? Iya, seperti yang saya bilang tadi, saya akan mengintegrasikan pembelajaran saya dengan teknologi. Mungkin saya akan menggunakan Infocus, laptop, dengan layar, kemudian speaker, dan mungkin alat-alat lain kalau tersedia di sekolah nanti. Dan kemudian mungkin dengan alat-alat itu saya mungkin bisa memutar video atau slide-slide gambar, seperti itu Pak, atau musik ya. Ya. Jadi bagus sekali Bu ya. Jadi teknologi itu memang sekarang sangat penting ya, karena memang lagi eranya kita gunakan. Jadi, oke. Nah, apalagi nih kira-kira Bu yang bisa Ibu gunakan supaya bisa lebih maksimal nanti dalam proses pelaksanaan pembelajaran? Mungkin saya akan menggunakan ini metode yang mindfulness, dengan metode stop. Mungkin teknik stop itu saya akan gunakan. Saya akan memutar musik instrumen. Kemudian saya akan mengajak anak-anak saya untuk sejenak terdiam sejenak, meletakkan tangan mereka di atas meja, kemudian menarik napas, tutup mata mereka, menarik napas perlahan, kemudian menghempaskan lagi, dan mungkin akan saya ulangi sampai 5 kali sehingga otak mereka menjadi refresh, menjadi emosi mereka menjadi stabil kembali dan siap menghadapi pembelajaran selanjutnya. Oke, luar biasa sekali nih Bu ya. Sangat banyak ternyata yang Ibu sudah yang mau rencanakan dan melaksanakan untuk ke depan sehingga bisa memaksimalkan proses pembelajaran ya. Saya pikir itu sudah sangat luar biasa. Nah, dan kegiatan hal-hal yang dilakukan ini pasti saya yakin akan semakin meningkatkan semangat dan keaktifan belajar murid di kelas ya. Nah, kita bicara komitmen Bu ya. Apa komitmen Ibu kira-kira ini yang akan Ibu lakukan ke depan sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik? Jadi komitmen yang akan saya lakukan yaitu saya tidak akan berhenti sampai di sini. Saya akan terus berusaha memperbaiki kemampuan diri, men-search atau mencari-cari sumber ilmu yang lain yang bisa saya manfaatkan untuk menambah pengetahuan saya tentang pembelajaran di kelas. Saya akan membrowsing mungkin tentang bagaimana menjadi guru yang baik, menggunakan metode-metode yang ada pernah ada maksudnya di media sosial atau di internet atau di YouTube begitu ya. Saya akan pelajari itu, kemudian mungkin saya akan coba gunakan di dalam kelas, dan saya akan terus-menerus mengupdate kemampuan saya dalam pembelajaran, sehingga kemudian saya berharap ke depannya saya akan menjadi guru yang lebih baik. Oke, luar biasa. Ibu ternyata sangat bertanggung jawab dan penuh komitmen ya. Nah, apakah ada lagi nih Bu yang kira-kira yang Ibu ingin sampaikan? Saya rasa cukup ya, cukup. Saya sudah mengatakan tadi, termasuk adalah saya akan mencari metode-metode yang bervariasi dan tidak lagi mengajar secara monoton atau banyak berceramah begitu ya Pak. Ya saya rasa cukup ya Pak. Oke, luar biasa sekali ya.
Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahannya Iya. Ibu ya. Iya. Nah, eh, perasaannya nih Bu, kira-kira setelah Ibu kita melakukan percakapan seperti ini dan Ibu telah menemukan solusi, bagaimana perasaannya? Saya merasa sangat senang Pak, lega, bersyukur ya. Ada orang yang mau mendengarkan unek-unek saya, permasalahan Oke. saya, dan akhirnya saya bisa menemukan solusinya di sini Pak. Jadi terima kasih banyak Pak ya sudah meluangkan waktu Bapak untuk mau mendengarkan keluh kesah saya ini. Semoga kedepannya Bapak masih mau mendengarkan saya lagi ya. Oke, baik, sama-sama Bu ya. Terima kasih juga nih Bu sudah bisa sudah mau berbagi cerita, berbagi pengalaman dengan saya ya. Dan ada pun solusinya ya, alhamdulillah Ibu sudah menemukan sendiri solusi yang Ibu harapkan ya, seperti itu. Saya harap semoga ke depan pembelajaran Ibu ini semakin aktif, semakin ceria, dan Terima kasih Pak. membawa pembelajaran yang berpihak kepada murid ya. Ya, Dan kemudian saya juga sudah tidak sabar nih Bu ya, menunggu hasil dari pembelajaran yang Ibu lakukan ya. Dan semoga Ibu ini tidak merasa mau lagi bercerita ke depan, tidak bosan-bosan untuk komunikasi ke saya ketika misalnya untuk menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan ketika misalnya ada masalah Bu ya. iya, iya Pak. Iya, Oke. iya. Terima kasih ya Pak ya. Ya, Terima sama-sama Bu. kasih. Bagaimana Pak? Apakah proses coaching yang Bapak laksanakan tadi sudah berjalan dengan sesuai harapannya Bapak? Ya, alhamdulillah setelah melakukan proses coaching tadi ya sesuai harapan saya, alhamdulillah telah berjalan dengan baik Pak ya. Alhamdulillah Pak, ya, kalau begitu saya ucapkan selamat atas proses coachingnya tadi yang sudah berlangsung, yang mana sudah Bapak sendiri katakan telah sesuai dengan harapan, begitu ya Pak ya. Iya betul. Setelah melakukan proses coaching tadi, ada beberapa hal lagi nih yang ingin saya sampaikan Pak. Kira-kira dari proses coaching yang berlangsung tadi ini, apa saja yang sudah Bapak dapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator yang ingin dicapai oleh Bapak sendiri? Ya, untuk proses coaching tadi, alhamdulillah saya sudah berusaha untuk melakukan dengan alur tirta ya. Iya. Nah, dengan mulai dengan menanyakan tujuan, ya, kemudian identifikasi, Iya. kemudian juga menanyakan terkait rencana Iya. aksinya, selanjutnya menanyakan tanggung jawab terkait komitmen dia, seperti itu. Nah, selain itu, saya juga sudah menggali potensi-potensi dari si coach dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, sehingga si coach tadi ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau begitu Pak ya. Jadi saya pun dari pengamatan saya melihat bahwa Bapak telah melakukan coaching tadi dengan sesuai alur tirta. Kemudian dari pengamatan saya juga ini sudah saya catat juga, Bapak itu seperti yang saya katakan bahwa di awal tadi sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian sudah mengidentifikasi si coach ini terkait permasalahannya. Kemudian Bapak juga sebelumnya itu Bapak juga sudah mengatakan atau menanyakan apa ini yang menjadi tujuan dari coachingnya tadi Bapak lakukan. Kemudian Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya sangat berbobot yang saya amati ya, sehingga sang coach ini mampu menggali potensinya sendiri dan menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian pada saat Bapak melakukan coaching pun kemitraannya juga sudah sangat bagus. Bapak mendengarkan secara aktif, kemudian sudah hadir secara penuh pada saat mendengarkan si coach ini. Harapannya saya sih saya yakin bahwa akan berdampak baik terhadap si coach ini. Kemudian tadi kan juga sudah disampaikan tentang komitmen sebagaimana di alur tirta itu kan ada komitmen yang Bapak tanyakan tadi di awal, di akhir maksudnya. Kemudian saya mengamati juga bahwa Bapak ini berusaha untuk terus menggali potensi si coach ini bagaimana supaya bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian pokoknya saya rasa alur tirta juga sudah memenuhi. Saya pikir coachingnya tadi sempurna menurut di mata saya Pak. Saya sih harapannya ketika coaching selanjutnya bisa kurang lebih lah bisa seperti yang tadi atau bahkan lebih.
Nah, oke, satu lagi Pak nih, sebelum kita mengakhiri proses bincang-bincang kita, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak tingkatkan lagi nih setelah melihat atau merefleksi proses coaching yang Bapak laksanakan tadi bersama coach? Ya, setelah melaksanakan coaching tadi, ada pun ada kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu saya ingin mendalami lagi ya Iya. tentang coaching yang menggunakan alir tirta itu ya. Sehingga saya lebih paham dengan dengan pelaksananya. Kemudian selain itu saya juga akan mengembangkan kemampuan saya dengan sering melakukan coaching Oh iya, ya. siap. Sering melakukan coaching. Nah, dengan menggunakan alur tirta tadi, dan selain menggunakan alur tirta, menggunakan prinsip-prinsip coaching ya, sehingga saya semakin terlatih ya. Karena dengan semakin terlatih seperti itu, maka saya yakin kemampuan saya akan semakin mantap ya, begitu Pak. Iya, alhamdulillah saya lihat sangat luar biasa Pak. Bapak telah melaksanakan proses coaching hari ini dengan baik. Sebagaimana yang saya sebutkan sudah sempurna sih menurut saya. Saya sih berharap sukses selalu untuk proses coaching-coaching berikutnya, selalu diberikan kelancaran sehingga si coach ini mampu mengatasi masalahnya, mampu menggali potensinya sebaik-baik mungkin. Sekali lagi terima kasih banyak Pak ya, telah menyediakan waktu untuk berbincang-bincang hari ini. Silakan sambil Sama-sama, diminum Pak. Oh iya, terima kasih banyak.